Xiaomi Mi Mix 2 HP ultra premium di zaman 2017 ini sekarang harganya sudah murah, hanya di 1 jutaan aja loh guys. So, apakah di harga segitu masih worth it untuk dibeli? Mari kita langsung aja review si Mi Mix 2 di tahun 2023. Let's go! Halo guys, nama gue Gustaf dari SafeTech, dan ya mari kita langsung aja review si Xiaomi Mi Mix 2. Seperti biasa, harga dan speknya. Untuk harga, ini tuh gue beli yang variannya RAM 6GB dan internal storage sebesar 64GB. Ini yang varian paling awal. Cuma gue dapet full set, masih original, masih bagus banget kondisinya. Kalian bisa cek di video unboxing, gue bakal taruh juga linknya di deskripsi. Untuk kondisi box dan aksesorisnya itu masih baru banget, bisa dicek. Dan ya, ini tuh gue dapat di harga 1,5 juta. Yap. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh search bar di deskripsi karena HP ini ada langka, jadi kalian harus cari sendiri. Dan kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue juga udah taruh link wallpapernya di deskripsi. Oh ya, ini juga walaupun dia Inter, tapi emailnya gak ada masalah karena yang pastinya HP ini tuh rilis dan dipakai jauh sebelum email blog itu diresmikan, jadi aman. Dapat pemutihan. So, untuk harga 1,5 juta ini speknya masih oke banget. Kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 835, fabrikasi 10 nanometer, layar 6 inci Full HD IPS LCD dengan PPI sebesar 403, udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 4, ada dual speaker, gak ada headphone jack sayangnya, ada NFC dan juga punya baterai sebesar 3400 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. So, untuk desain dan displaynya, ini yang benar-benar insane banget dari si desainnya. Menurut gue dari desain ini, terutama desain belakang, dia masih kerasa premium dan eksklusif banget. Ini screaming Xiaomi banget menurut gue. Dengan si gold plated ring di kameranya, tulisan gold di Mi Mix desainnya, itu semua masih kerasa sangat premium dan kerasa eksklusif banget ya. Sekarang kan Xiaomi Mi Mix lebih kayak HP high-end biasa ya, nggak kayak dulu pas zaman Mi Mix 1 dan 2 yang masih kerasa kayak HP super duper mega premium. Dan untuk si desain depan, ini memang bezelnya untuk tahun sekarang agak cukup tebal ya. Bezel bawahnya ini sangat tebal banget dagunya. Tapi menurut gue overallnya HP masih kelihatan sangat futuristik karena dia itu nggak ada kamera sama sekali. Soalnya kameranya dia kan ada di bawah ya. Yang lumayan unik ya, karena dulu kan under display kamera itu belum dimunculkan, belum ada. Jadi masih pakai kayak goofy cara kayak gini. Dan untuk si build-nya sendiri, build-nya juga super duper premium. Masih sangat premium even di tahun 2023 sekarang. Frame terbuat dari metal dan yang paling premium itu bodi belakangnya. Semua Mi Mix series itu terbuat dari ceramic glass. Yap, yang artinya ini sangat jauh lebih scratch resistant dibanding HP biasa, tapi gampang pecah kalau misal jatuh. Itu kelemahannya kalau ceramic itu dia gampang pecah tapi lebih scratch resistant dibanding kaca biasa. Nah, terus untuk si kualitas layar si Mi Mix 2 ini untuk kelas IPS menurut gue masih cukup bagus. Kalau di tahun 2023 ini kayak layar IPS HP mid-range 2 jutaan lah gue bisa bilang. Dia masih punya warna yang vibrant, detail yang cukup sharp, dan juga view angle yang masih cukup bagus. Overall, layar masih kelihatan bersih dan enak dilihat. Terus unit gue juga ini nggak ada masalah sama sekali, nggak ada white spot. Untuk elektrifikasi dia itu ada posisinya guys, kalau misal gue coba cas ya, dia itu hanya satu warna putih aja dan dia posisinya di tengah nih. Di sini bisa kita lihat. Bam. Nah, untuk fingerprintnya ini juga yang gue sangat impress. Ini masih salah satu fingerprint tercepat even di tahun 2023. Yap, salah satu yang tercepat. Bisa kita lihat kecepatan memang bukan yang paling instan, tapi ini sangat responsif banget. Kalau misalkan kalian matiin HP-nya, nyalain lagi, dia bisa langsung nge-scan dengan cepat dan sangat responsif. Yaitu khas HP Xiaomi lah. HP Xiaomi itu kalau masalah fingerprint memang one of the best menurut gue. Setelah OnePlus mungkin. Nah, terus untuk si beratnya sendiri, buat yang penasaran, ini surprisingly walaupun dia terbuat dari ceramic dan build quality yang sangat premium, tapi beratnya cukup enteng, gak berat banget. Ini HP 6 inci, dan kalau bisa kita ukur, dia beratnya hanya di 188 gram. Jadi nggak sampai 200 gram ya, nggak kayak Mi Mix 3. So, masih cukup oke banget. Dan untuk si kualitas visibilitas di bawah sinar matahari, ini karena sekarang lagi zaman musim hujan, jadi gue susah banget nge-capture itu ya, nge-capture siang hari, matahari terik. Jadi bisa kita lihat ini kondisi lagi di hujan, rada mendung, dan HP masih sangat terang tuh, bisa kita lihat terang banget dan gak ada masalah sama sekali. Jadi memang ini peak brightness masih sangat bagus. Tapi kalau misal kemarin gue tes, cuma gue lupa nge-record, gue tes di sinar matahari yang terik kayak jam 11-an siang, itu memang agak gelap, tapi masih usable.
Dan yang terakhir, untuk touch delay di HP ini gak ada sama sekali. Dipakai ketik keyboard, sangat enak banget, gak ada masalah. Tapi memang untuk si haptic feedback-nya ini rada mediocre ya. Ini haptic feedback-nya kayak HP murah. Dia tuh lebih ke suara ngegetar daripada rasa ngegetar, if you know what I mean. Next, kita bahas audio quality-nya. So, kita bahas audio quality via 3.5mm to USB Type-C. By the way, kalian gak usah beli karena ini udah dikasih dari box-nya ya, si converternya. Nice. Dan ya, di Mi Mix 2 ini tuh ngikutin gue sama HP Xiaomi flagship zaman dulu nih kualitasnya. Yang punya sound signature mirip banget dengan Apple, yaitu warm yang sangat firm. Nah, dengan vokal yang jernih, itu suaranya masih punchy banget, terus dia punya soundstage yang oke, separasi instrumennya baik, dan ya, pretty much ini ngebuat IEM Moondrop 2 yang punya sound signature bright berubah jadi warm. So ya, untuk volumenya juga ini bisa keras banget. Di volume sekitar 35% udah kerasa cukup keras. Sangat baik. Dan untuk si speakernya ini sudah dual speaker, which is very nice. Tapi memang ini kualitas dual speakernya pada zamannya ini yang tipe-tipe itu guys. Kalau ingat tipe-tipe earpiece-nya tuh suara volumenya jauh lebih kecil daripada si main speakernya. Tapi yang pastinya kalau misalnya kalian pernah pakai Poco F1, gak separah HP itu ya. Ini masih sedikit lebih baik. Cuma ya kalau misalnya mau dibandingkan dengan HP zaman sekarang, even yang murah sekalipun kayak Redmi Note 11, for example, masih lebih bagus di HP tersebut sih. Karena ini suara earpiece-nya memang gak balance banget, gak sebalance HP zaman sekarang. Tapi untuk kualitas sendiri gue bisa bilang cukup bagus. Dia masih punya sound stage yang cukup oke, walaupun sempit. Terus dia punya vokal yang crispy banget, ini suara lebih ke arah bright ya. Dan juga separasi instrumennya cukup oke. Full volume juga ini bisa sangat keras dengan minimum distorsi. So ini dia speaker testnya. Seperti biasa gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih akurat si detail suaranya. Check it out guys. Nah, next untuk si kamera quality-nya. Ini kamera simple aja ya. Zaman dulu kan simple-simple, hanya satu aja. Dia itu megapikselnya di 12 megapiksel f2.0 yang udah ada 4-axis optical image stabilization. Yap, masih sangat fleksibel banget. Dan kamera depannya ini 5 megapiksel yang sangat jelek banget menurut gue. f2.0 yang hanya bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30 fps. Dan untuk kualitas rear kameranya sih ini menurut gue masih bagus banget kok. Yang pastinya jauh lebih bagus kalau bisa dibandingin dengan HP zaman sekarang dengan harga yang sama. Bisa kita lihat ya, masih punya dynamic range-nya bagus banget malah. Detail yang super sharp, dan juga punya warna dan kontras yang bagus. Itu foto gue di Chinatown Peak, kelihatan cukup bagus ya si tubuhnya. Dan ya, overall gambar ini masih kelihatan sharp dan overall bersih dan enak dilihat. Ya ini mungkin berkat si optical image stabilization ya, ini sangat timeless banget sih fitur itu menurut gue. Dan untuk foto low light memang ini nggak ada dedicated night mode ya, jadi memang kurang bagus. Tapi untuk harganya sih ini menurut gue masih cukup oke. Bisa kita lihat gambar masih acceptable dengan detail yang oke walau ada noise, dan juga masih punya warna yang bagus. Tapi bisa kita lihat dia suka ada kayak lens flare gitu ya kalau misalnya kalian foto yang ada lampu terang banget. Dan untuk foto selfie-nya ini karena cuma 5 megapiksel dan penempatannya aneh banget di bawah kanan, ini memang agak mediocre. Detailnya super soft dengan warna yang meh, tapi masih oke lah. Terus overall selfie kamera memang ini menurut gue kurang bagus kualitasnya, apalagi kalau bisa dibandingin dengan HP zaman sekarang, even di harga 1,5 jutaan sekalipun. Dan untuk video recording, kamera belakang bisa nge-record di resolusi 4K 30 fps dan Full HD 30 fps. So ini dia kedua sampelnya. Check it out guys. Ini dia video recording pakai resolusi 1080p 30 fps. Ini lagi hujan jadi gue nggak bisa nge-record jauh-jauh ya. Oh banjir juga, shit.
So ya, mari kita moving on ke si gaming performance-nya. Next, gaming performance. So, untuk chipset dia pakai Snapdragon 835, fabrikasi 10 nanometer. Dan untuk gaming performance-nya gue coba tes main Punishing Gray Raven, itu game yang gue pindah migrasi dari Genshin ya, karena Genshin sekarang lagi bosen banget ngelakuin hal yang sama terus. Terus gue juga kurang suka main Vanguard atau Yu-Gi-Oh, jadi TCG gue kurang suka. Anyway, balik lagi ke gaming performance-nya, malah ngomongin Genshin lagi, I'm sorry. Dan ya, gue tes main game PGR, Punishing Gray Raven, di settingan high mix medium setting untuk si reflection dan efeknya. Ini tuh masih super smooth kok. Cuma pas awal-awal aja dia kayak ada sedikit stutter gitu, kayaknya dia lagi nge-loading shader ya gamenya. Tapi setelah itu dia no problem, dia langsung smooth dan gak ada frame drop sama sekali. Cuma yang gue rasa, 5 menit main game aja di in-game ya, Mi Mix 2 udah kerasa lumayan panas. Ya wajar sih ya, ini kan memang bukan HP untuk main game, ini lebih kayak premium game, premium phone gitu kayak Samsung Galaxy S series. Tapi oh ya, overall buat main game sih, kayak game-game medium kayak PGR atau Honkai itu masih cukup oke. Tapi kalau Genshin kayaknya bakal struggling banget dan gue nggak rekomen. Coba saing untuk main game rhythm kayak Arcaya atau Bandori, Mi Mix 2 ini punya masalah seperti HP Xiaomi zaman dulu kayak Mi 8, Mi 8 SE atau Mi 9 ya. Yaitu masalahnya, walaupun dia nggak ada touch delay, tapi ada audio delay yang sangat-sangat brutal banget. Yang artinya kalau misalnya kita coba main game rhythm di difficulty yang tinggi, itu audio delay-nya unbearable yang ngebuat game menjadi impossible untuk high difficulty. So, untuk main game rhythm, Mi Mix gue nggak rekomen. Dan untuk si UI experience-nya, so untuk UI-nya sendiri, pas gue nge-record video ini, semua HP Xiaomi itu terakhir dapat di MIUI 13. Dan HP ini dikasih sampai MIUI 12 aja di Android 9. Security patch juga udah lama di tahun 2019 ya. Ya wajar sih menurut gue. HP ini kan udah tua, rilis 2017, jadi kalau misalnya kita lihat udah lebih dari 5 tahun ya. Ya, udah lebih dari 5 tahun. Karena kan 2023. Jadi udah tua banget HP ini. Jadi ya wajar lah. Yang penting dia semua software dan semua game masih support kok. Yang itu menurut gue lebih penting. Dan ya, untuk day-to-day performance sendiri sih ini surprisingly masih lumayan snappy. Buka aplikasi, kayak aplikasi bawaan atau aplikasi third party sekalipun, kayak Tokopedia, Instagram, bukan yang tercepat sih, tapi at least dia pas kita buka aplikasi dia loadingnya cukup oke, dan pas di dalam aplikasinya masih kerasa smooth. Yang pasti itu berkat chipset X flagship ya, jadi dia untuk navigasi OS atau navigasi aplikasi yang berat kayak Tokopedia sekalipun dia masih kerasa smooth. Nice. Overall menurut gue Snapdragon 835 masih bagus di tahun 2023 sekalipun. Untuk day-to-day usage apalagi ini masih oke. Dan untuk si Wi-Fi-nya, karena ini memang HP zaman-zaman Xiaomi nggak peduli sama DRM ya, jadi bisa kita lihat dia sayangnya DRM masih di L3 dan juga masih belum support HDR. Buatnya penasaran, ini tuh HP di refresh rate 60Hz. Dan untuk signal sendiri, HP ini support BizNet 5 GHz, buatnya penasaran bisa kita lihat. Dan untuk HP-nya sendiri belum 5G yang pastinya. Dan kalau bisa kita coba tes pakai speed test, ini tuh yang pastinya dapat 4G plus ya. Kalian nggak usah khawatir tentang IMEI, ini HP nggak bakal diblok karena dia kena pemutihan. Kalau bisa kita coba tes pakai kartu Telkomsel, dan for some reason dia connect ke smartphone, aneh banget. Bisa kita lihat speednya wajar banget ya, seperti HP LTE lainnya. Walaupun mainnya agak slow ya, tapi menurut gue cukup oke. So ya, untuk speed sih menurut gue, mau itu Wi-Fi atau signal, masih cukup oke lah. Yang pastinya bukan speed flagship ya, terutama dari si Wi-Fi-nya, tapi overall masih cukup bagus. Anyway, yang terakhir mari kita bahas langsung aja si battery life-nya. Ini yang bikin gue lumayan surprise juga. Dia punya baterai yang untuk standar sekarang cukup kecil ya, hanya di 3400 mAh baterai aja. Dan fast charging juga sama kayak Apple, hanya di 18 watt. Untuk ketahanan baterai juga, tapi ini gue lumayan surprise karena dia itu masih cukup solid. Ini masih bisa tahan full 1 hari dan pemakaian sosmed dan nonton video. Terus bisa dapat SOT sekitar 6,5 jam, yang sangat bagus menurut gue. Charging speed-nya juga ini surprisingly sangat bagus guys. Gue nge-charge dari 20% sampai 100% tuh hanya butuh waktu 1 jam 10 menit aja. Cukup impresif. Dan yang terakhir untuk si konklusinya. So, untuk konklusinya menurut gue sih, Mi Mix 2S, kalau kalian bisa nyari barangnya di harga 1,5 jutaan ya, dan kondisi yang pretty much bagus, gak ada masalah, ini sih HP menurut gue masih sangat worth it. Lebih worth it dibanding Google Pixel 2 atau Google Pixel 3.
di harga yang sama. Kenapa? Karena Pixel 2 tuh di harga yang sama punya baterai yang jelek, dan Pixel 3 kalau misalnya kalian nyari di harga yang sama, itu pasti barang inter dan emailnya ke daftar, yang artinya punya masalah rawan ke blok. So ya, Mi Mix 2 menurut gue ini masih punya desain yang sangat premium, dan juga futuristik banget, dengan build yang masih mewah banget dengan ceramic coatingnya, ceramic glassnya, kamera yang masih surprisingly super solid, dan juga game performance dan juga day to day yang cukup bagus. Battery life juga nih surprisingly masih oke banget. Itu yang menurut gue sangat penting untuk HP second ya, si battery life juga. Anyway, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh linknya dulu di deskripsi. Mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada fitur-fitur yang kelewat atau ngomongnya gue kecepatan, karena ini kebiasaan gue, susah banget dirubah. I'm sorry. Dan juga kalau misalnya kalian punya ide mungkin mau gue nge-review HP apa lagi, bisa komen di bawah. So yeah, that's about it. Thanks for watching. Don't forget to leave like. See you soon.